Baik, jadi tentu Anda sudah tonton video-video saya sebelumnya, ya. Video-video saya sebelumnya itu saya seringkali menyentuh kata mindset. Pola pikir. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, bisa nggak saya mengubah pola pikir saya? Bisa nggak saya ini berubah? Bisa nggak saya ini mengubah pola pikir saya yang sudah tertanam puluhan tahun? Saya katakan bisa. Kuncinya satu, Anda harus mulai saat ini mengubah isi pikiran bawah sadar Anda. Ya, itu jauh lah. Mengubah informasi di pikiran bawah sadar Anda. Karena mindset itu sangat ditentukan oleh pikiran bawah sadar Anda. Ya, jadi bicara soal subconscious mind atau pikiran bawah sadar, hari ini ada 4 cara untuk mengubah informasi pikiran bawah sadar Anda. Yang pertama adalah, hari ini kalau Anda pikiran bawah sadar itu diprogram dari mana? Salah satunya adalah informasi yang Anda baca. Nomor 1. Jadi Anda selama hari ini itu membaca apa? Anda membaca koran, ya, membaca berita gosip, ya. Kemudian Anda menonton berita-berita yang sifatnya negatif, maka itulah isi pikiran bawah sadar Anda. Jadi gimana Anda hari ini tuh mau memiliki pernikahan yang bahagia kalau isinya Anda setiap hari melihat gosip rumah tangganya orang lain miring, rumah tangganya orang lain berantakan. Saya tidak pernah menemukan seseorang yang pernikahannya itu bahagia. Tetapi ketika saya tanya seseorang, apakah definisi pernikahan yang bahagia? Dia tidak ada. Kenapa? Bagi dia pernikahan itu adalah sesuatu yang pasti berantakan. Karena dia melihat orang tuanya cerai. Dia melihat lingkungan kiri kanannya, tetangganya semuanya bercerai. Maka definisi pikiran bawah sadar dia adalah bahwa semua pernikahan adalah pasti gagal. Karena dia tidak punya informasi yang lain di pikiran bawah sadar. Padahal adakah pernikahan bahagia? Banyak sekali. Adakah pernikahan yang sukses? Banyak sekali. Tetapi karena dia tidak mendapatkan informasi itu, maka dia mendefinisikan bahwa semua pernikahan pasti berakhir dengan tidak bahagia. Ini salah satu contoh tentang masalah pernikahan. Ya, begitu juga. Jadi dia merasa kalau dia seorang wanita adalah dia merasa saya pasti disakiti oleh pria. Ya, pria saya pasti menyakiti saya. Kenapa seperti itu? Karena sejak kecil dia mendapatkan bahwa semua pria adalah brengsek gitu contohnya. Semua pria itu tidak baik. Nah, padahal pria baik banyak nggak? Banyak. Pria yang bertanggung jawab banyak nggak? Banyak. Pria yang mencintai istrinya banyak nggak? Banyak sekali. Ya. Tetapi informasi yang dia dapatkan tidak ada. Ya. Dan dia sehingga merasa dirinya selalu disakiti. Nah, itulah informasi pikiran bawah sadar. Jadi hati-hati. Ya, bahwa hari ini apa yang menjadi definisi Anda di pikiran bawah sadar akan sangat menentukan mindset Anda. Itu yang pertama, ya. Jadi mulai dari sekarang kurangi nonton informasi yang sifatnya negatif. Karena berita-berita itu mengejar traffic ya. Berita media itu yang penting mengejar jumlah pembaca, jumlah penonton. Dan mereka tidak peduli dengan yang namanya konten negatif atau positif, mereka nggak peduli. Kalau konten negatif bisa menaikkan traffic, maka media itu akan dikejar orang. Dan biasanya kalau prinsip dari media, bad news is a good news. Ya, berita jelek itu adalah berita yang baik. Kenapa? Karena berita jelek itu menaikkan traffic, menaikkan jumlah penonton. Makanya kenapa berita gosip itu rame, ya. Berita rumah tangga orang itu rame, ya. Kenapa itu yang selalu diberitakan? Karena itu bad news is a good news. Ya, saya sendiri kalau nonton acara seperti itu tuh nyaris hampir nggak pernah. Kenapa? Karena saya tidak mau mengotori isi pikiran bawah sadar saya. Isi pikiran bawah sadar saya adalah pernikahan itu harusnya bahagia. Hidup itu harusnya sukses, hidup harusnya sehat. Nah, informasi kata-kata seperti ini, itu selalu saya program di dalam bawah sadar saya. Sehingga saya akan mendapatkan apa isi pikiran bawah sadar saya. Ya, itu yang pertama. Jadi mulai dari sekarang, hati-hati dengan media. Yang kedua, figur. Ya, figur. Apa yang dimaksud dengan figur? Jadi gini, sejak kecil, figur Anda yang dianggap punya otoritas itu siapa? Contohnya mungkin guru. Atau siapa lagi mungkin? Guru agama mungkin, ya, atau orang tua. Nah, figur itu sangat menentukan isi pikiran bawah sadar Anda. Jadi kalau Anda hari ini merasa bahwa ketika saya hari ini mau punya suatu usaha yang sukses, Anda nggak punya figur tokoh pengusaha yang sukses. Jadi ketika Anda mau mulai berwirausaha, Anda pasti gagal. Kenapa? Nggak ada figurnya. Ya, di tiga kebiasaan, di 3 jenis teman,
ya, yang saya bahas di video saya sebelumnya, ada salah satunya mentor friend. Anda tidak punya mentor friend untuk tokoh pengusaha. Sehingga isi bawah sadar Anda yang ada mungkin adalah ya apa yang Anda pelajari sejak kecil. Kalau Anda sejak kecil cuma belajar agama, ya yang Anda tahu cuma masalah agama. Ya, ketika saya membahas soal masalah wirausaha, entrepreneurship, kesuksesan karir, Anda mungkin bingung. Kenapa? Anda tidak pernah dapatkan informasi seperti itu sejak kecil. Kenapa? Tidak ada figurnya. Ya, tidak ada figurnya. Jadi apakah kalau Anda mau memulai wirausaha untuk sukses, saya bilang tidak mudah juga. Kenapa? Anda nggak punya figurnya. Mungkin Anda setelah nonton channel ini Anda baru, oh saya menemukan sosok figur untuk tokoh pengusaha yang sukses, untuk pengusaha yang berhasil. Tapi tidak cukup dengan mengubah isi puluhan tahun, yang mana isi bawah sadar Anda tidak ada figur. Nah, figur itu sangat menentukan. Terutama kalau figur Anda mengatakan, sudahlah, hidup itu ya, jangan cuma mengejar dunia. Hidup itu yang penting ya, mengejar akhirat. Ya, kejarlah yang seperti ini. Nah, kalau figur Anda mengatakan seperti itu, maka percaya sama saya, Anda hari ini kalau mau sukses dalam dunia karir, sangat berat. Kenapa? Karena isi bawah sadar Anda adalah tidak perlu mengejar kesuksesan. Padahal hari ini saya ingin bertanya sama Anda, ada nggak orang yang sukses, kaya secara duniawi, tetapi dia juga sukses beribadah, sukses di agamanya? Banyak. Banyak sekali. Banyak pengusaha-pengusaha sukses, mereka itu sangat taat beribadah. Orangnya baik. Mereka bahkan membangun tempat ibadah banyak. Mereka bahkan membangun yayasan sosial yang banyak. Mereka hari ini bahkan membangun banyak sekali sumbangan untuk anak yatim piatu dan sebagainya. Kenapa itu tidak pernah diberitakan? Karena figurnya nggak ada gitu. Yang ada adalah orang yang sukses itu adalah orang yang tidak usah berkarir, tidak usah punya usaha. Menurut saya keliru sekali. Ya. Jadi ini yang perlu Anda ketahui. Oke. Nah, figur itu sangat penting. Oleh sebab itu, apa figur Anda? Jadi orang yang sukses secara duniawi dan sukses secara akhirat itu banyak. Ya, Anda bisa cari tokonya di Google, banyak sekali. Nah, informasi seperti itulah yang harus Anda kejar. Ya, supaya Anda mengisi isi bawah sadar Anda dengan baik, figur. Nah, yang ketiga adalah afirmasi atau auto suggestion. Di video saya 3 kebiasaan kecil yang bisa membangun Anda sukses setiap hari, yang harus dibangun oleh orang sukses setiap hari adalah saya afirmasi 3 kalimat. Saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. 3 kalimat ini itu pasti saya afirmasi setiap hari. Kenapa? Bagaimana Anda mau mencintai orang lain? Bagaimana Anda mau dicintai orang lain kalau Anda nggak mencintai diri Anda sendiri? Omong kosong, contoh deh. Anda bisa memberikan, apakah Anda bisa memberikan makan orang lapar kalau Anda sendiri masih kelaparan? Saya nggak pernah dengar ceritanya orang hari ini masih kelaparan mau berbagi makan gitu. Kalaupun iya, dia akan mati nantinya. Anda harus kenyang, baru Anda bisa memberikan orang lapar, makan orang kelaparan. Jadi intinya, itu afirmasi itu sangat penting. Saya cinta diri saya, baru Anda bisa maju. Kemudian saya sangat bahagia. Gimana Anda hari ini mau membahagiakan orang lain, Anda sendiri belum bahagia? Dan yang terakhir, saya pasti bisa. Bagaimana Anda merasa bisa, Anda sendiri merasa belum bisa? Nah, afirmasi ini penting. Nah, afirmasi sebisa mungkin kalimat yang positif. Dan harus pengulangan. Dan yang keempat adalah lagu. Nah, bicara soal lagu, ini bahaya, Bapak Ibu. Ya, sahabat entrepreneur. Kenapa? Lagu ini adalah sesuatu yang dinyanyikan setiap hari. Saya tidak mau menyindir artis siapa atau penyanyi siapa, tapi isi hidupnya itu nggak jauh beda sama lirik lagunya. Ya, pasti. Ya, Anda coba perhatikan penyanyi-penyanyi top terkenal. Isi lagunya pasti nggak jauh beda sama kualitas kehidupannya. Ya, saya kemana, ya. Aku harus kemana, ya, alamat palsu dan sebagainya. Anda lihat kehidupannya juga nggak jauh beda. Makanya hati-hati, ya. Saya nggak mau nyindir ya siapa artisnya, tetapi yang terpenting adalah hati-hati dengan lagu yang Anda nyanyikan. Nah, kalau saya memilih lagu adalah lagu yang positif. Saya pasti memilih lagu satu, lagu-lagu yang dinyanyikan di Olimpiade, ya, The Power of the Dream contohnya, ya, atau lagu-lagu yang dinyanyikan di PON atau di SEA Games. Itu lagu-lagu penyemangat, lagu-lagu yang sangat positif. Nah, lagu-lagu seperti itu akan memprogram bawah sadar kita, dan itu akan menentukan cara berpikir kita. Ya, demikian sahabat entrepreneur pada tips kali ini. Semoga 4 tips ini bisa mengubah cara mindset Anda
dengan mengubah informasi di pikiran bawah sadar Anda. Sukses untuk Anda.